Halo Tepinai, kawan-kawanku. Apa kabar kamu ini hari? Oke juga kah? Macam mana keadaan di tempat kamu? Mendung-mendung kah? Hujan-hujan kah? Panas kah? Tadi kalau di tempat saya ini sekarang dia mendung-mendung, tapi syukur sebab dapat juga pergi menoreh ataupun dapat juga keraja. Sebab kalau kita tidak dapat menoreh ini, kalau macam saya ini susah betul. Ya, sebab disinilah saya punya office ini, jadi takut majikan tidak bayar. Tidak bah, tapi dia punya cerita memang beginilah Ben. Apapun, terima kasih kepada kamu yang sempat menonton video ini, dan jika kamu merasa video ini bagus, sama-sama kita kasih sentiki ataupun kongsi. Jadi saya punya cerita untuk hari ini. Syukur sebab ada kesempatan pergi menoreh dan rekam-rekam sedikit video untuk berinteraksi sama kawan-kawan kita ataupun semua orang di dunia ini. Ya, dimana pada hari ini saya di kebun menoreh geta dan masih lagi menunggu susu geta berhenti dan sedia untuk dipungut nantilah. Jadi kita mulakan dengan cerita pasal kantalan ini. Saya ada kantalan ini. Nah, agak-agak ini grade berapa? Harap-harap grade 1 lah kan. Tapi dia punya harga getah sekarang macam turun sudah. Jadi apa yang saya mau cakap di sini adalah harap-harap ini harga kantalan tidak turun betul, dan kalau boleh kasih naik lagi macam gaji-gaji menteri kita. Ya, saya dengar-dengar kalau betul itu gaji menteri ataupun YB kena kasih naik. Jadi kami yang kerja di kebun ini sebenarnya mengharap juga lah betul-betul tidak mau juga ketinggalan sama kita punya menteri, karena kasih naik juga ini harga kantalan. Ya, so kalau kami ini macam orang kampung macam kami, macam saya lah, saya tidak kasih libat orang lain, mana tahu orang ada bisnis lain. Ya, ataupun ada pekerjaan lain dan orang punya kebun getah itu mungkin orang jadikan sebagai sampingan saja. Tapi kalau macam saya ini yang tidak ada kerja lain, harap-harap ada kemasukan di kebun getah saja. Nah, betul-betul mengharap harga kantalan naik lah. Jadi saya bukan tidak berusaha cari kerja di tempat lain, tapi keadaan keluarga kadang-kadang susah juga saya bergerak. Lagi-lagi sekarang saya punya bini, dia telah di operate ataupun di bedah semasa bersalin, jadi dia pun kurang larat untuk buat kerja di rumah sebab masih baru, belum pun sampai 6 bulan, belum lagi dalam 3 bulan lebih lah begitu. Jadi dia pun belum lagi cergas buat kerja, apalagi cuci-cuci kain, kasih sedia keperluan di rumah. Bolehlah sikit-sikit bergerak, tapi kalau kena tarik dia punya luka, dibilang sakit. Jadi itu sebab saya tidak dapat bergerak di tempat lain untuk cari kerja, apalagi kalau sangat jauh. Saya tidak ada kendaraan untuk naik untuk datang dan balik. Kalau menyewa pun, pikir juga kita cari kerja ini bukan untuk kita buang duit balik. Sebenarnya kita mau cari kerja untuk dapat duit, walaupun itu duit sebenarnya pada akhirnya kita buang juga untuk beli keperluan, tapi sebenarnya kita bayar sewa itu
lain sikit kita punya perasaan. Nasib juga tidak menyewa tempat tinggal, dan air pun tidak dibayar tiap bulan, cuma listrik saja. Tapi penggunaan listrik tidaklah berapa besar. Baru-baru ini saya bayar pun dalam lingkungan Rp4, kadang Rp5. Ikut kita punya penggunaan juga itu. Jadi apalagi ya, kita terus saja dengan kita punya topik, yaitu berkaitan dengan harga getah. Memang itulah betul, kita harap lah kepada kita punya kerajaan sekarang, ataupun mana tahu tiba-tiba tukar lagi kerajaan. Harap-harap kerajaan yang seterusnya pun dapat mempertimbangkan lah, kasih cantik ini harga getah. Tidak kira kantalan kah, kepingan kah, sikarap kah, susu getah kah. Jadi itulah harapan kami. Dan mungkin ada yang tidak setuju dengan saya punya kenyataan ini, sebab mungkin orang ada hubungan dengan kaki tangan kerajaan ke ASEAN ini, tidak bersyukur betul dia punya harga getah sekarang. Begitu, mungkin orang yang cakap begitu mungkin tidak pernah rasa ataupun lalui keadaan menore di kebun ini. Kadang-kadang banyak risiko dia, kadang kita luka, kadang kita jatuh, nyamuk, apabila kita digigit nyamuk sakit lagi, banyak risiko dia. Lepas itu kalau yang subuh-subuh lagi sudah pergi menore, tidak nampak itu binatang berbisa gitu, macam ular, lipan, macam-macam. Ular pun pernah juga saya jumpa itu 2 ekor yang warna hijau tuh. Jadi memang sangat bahaya, kecuali kalau ada insuran nyawa. Lepas itu lipan pernah sudahlah 1 kali kena gigit di kaki. Masa kena gigit itu kan, ada juga dalam 10 menit saya rasa sakit. Lepas itu macam pelan-pelan dia hilang. Lepas itu keesokan harinya saya tengok kaki saya tiba-tiba bengkak. Punya bengkak begini tebal saya punya kaki. Jadi itulah risiko di kebun sebenarnya. Jadi itu sebab saya mewakili kepada semua penore-penore getah untuk buat video pada kali ini, ingin meluap perasaan tentang harga getah. Dimana sekarang ini dia punya harga getah sekitar Rp3 lebih. Kira oke lagi lah, tapi kalau boleh kasih naik, tapi jangan kasih turun sampai pergi Rp2. Bikin lemas betul itu kalau tiba-tiba pergi Rp2 lebih. Sam dulu pernah juga saya pergi menore dan saya kasih turun dalam harga dia yang grade 1 dulu Rp2 lebih. Saya dengar dulu itu cerita orang lah, saya tidak pernah menore lagi. Habis kami ini kalau kebun sendiri tidak ada. Yang kebun saya turis sekarang ini kebun datuk kepada bini saya, tapi mentua saya yang tanam lah sekitar tahun 2003 ke 2004. Jadi agak berumur sudah, dan itulah harap-harap dia tidak turun mendadak. Kalau boleh kasih naik lagi dari Rp3, Rp4, ke 5. Tidak ada salah sampai kamu kasih sampai Rp10. Habis dulu kan saya dengar ada orang cakap ini harga kantalan mau sampai Rp10. Betulkah? Sampai senang-senang dorang pergi tarik itu kereta. Tarik beginilah, bayar pakai duit, harga kantalan. Jadi harapan kami di masa-masa akan datang harga getah naik. Kenapa saya begini? Sebab saya tidak ada sumber pekerjaan lain. Jadi memang inilah harapan saya. Tidak tahu yang lain lah. Jadi yang setuju santiki dulu ini video sama kongsi dulu ini video lah. Jadi iri-iri naman tadoho kopi slow atau kagu ataupun kopi rubah atau kopo video santai-santai. Terima kasih.